absen untuk menulis apa yang nanti saya sampaikan yang sekiranya di LKS ini kurang pas atau di LKS tidak ada. Karena LKS adalah pendamping. Lumayan sebelum kita menginjak pembahasan, mari kita berdoa dulu dengan baca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi azwaji jami'a min ar-rusuli syuhada wa sholihin wa musannifin mu'allifat al-kitab wa masyayihim wa fadhu alaihi barakati asal karamati wa ulumihim syayunillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, ya. Jadi sekarang kalian kawan-kawannya dikasih tahu, di-share dan absen. Nanti kalau sudah normal, istilahnya sudah tatap muka, nanti akan saya cek satu persatu ketika saya kasih tugas seperti kemarin itu, tugas apa, kitab, ya, karena kitab kemarin belum sampai, sudah habis waktunya. Jadi nanti, ini nanti setelah pelajaran selesai, nanti saya kasih tugas. Ya, tugasnya mudah saja, dalam LKS kamu ini ada nanti saya terangkan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas hadas dan toharoh. Hadas dan najis toharoh. Kemarin toharoh kalian harus sudah memahaminya, yaitu diantaranya hal-hal yang dibahas ketika tahapan toharoh ini adalah pengertian toharoh, kemudian alat-alat untuk toharoh. Kemarin saya tunjukkan bahwa alat untuk toharoh ini ada 3, ya. Jadi di sini hanya menyebutkan air saja, tapi sebenarnya 3. Saya ulangi lagi. Jadi toharoh ini, alat untuk toharoh ini ada 3. Nah, kalau di atas ini dijelaskan dan hanya ada 2 macam saja ini, air dan bukan air. Nah, ini kurang pas. Jadi kalau dalam kitabnya itu adalah pertama ini air, kedua kalinya adalah tanah, kemudian ketiga kalinya sesuatu atau perkara yang keras yang tidak dihormati. Itu seperti apa? Perkara yang keras, daun yang sudah kering. Nah, ini tidak dihormati. Tapi kalau yang masih pucuk itu, seandainya daun apa? Nah, semua daun itu bisa dimanfaatkan. Nah, karena di sini ini di Jawa ini Allah jinawi, artinya apapun ada, cukup komplit. Jadi tidak ada menjelaskan tentang pucuk daripada daun. Nah, ini. Jadi ya masih muda itu loh. Nah, itu seperti daun lembayung, daun jambu, jambu apa? Jambu monyet. Lah itu bisa untuk apa namanya itu, dibuat sayur itu. Artinya sayur yang masih lalap lah, untuk lalap. Seperti itu. Nah, ini dedaunan. Kalau daun pisang yang masih muda itu juga enak. Ya, tapi karena kalian ini untuk apa daun pisang lainnya, daun pisang yang muda saja banyak, mesti gitu. Jadi tidak ada yang pakai. Nah, termasuk benda yang keras adalah kertas. Nah, ini kertas atau intan. Intan boleh Pak untuk sesuci atau istinja, ini boleh-boleh saja, tidak dihormati kok. Intan itu apa itu? Tidak dihormati walaupun harganya itu ya mahal. Bahkan kalau di sini ini adalah menjadi suatu hal yang sangat istimewa kalau dibuat
apa namanya itu rantai perempuan itu kalung ya, intan, emas, nah, juga boleh, bukannya batu itu tidak dihormati lah. Tapi kalau ketan yang sudah kering ya, atau wajik yang sudah kering ya tidak boleh itu dihormati. Atau tulang juga tidak boleh, karena tulang ini ada dihormati, rupanya menjadi makanan jin. Nah, ini perlu dipahami ini. Jadi semua tulang itu menjadi makanan jin, kalau untuk istinja tidak boleh. Nah, ini. Jadi alat yang bisa dipakai untuk bersuci ada 3. Pertama, air. Kedua, tanah, termasuk juga batu atau batu bata, atau yang apa namanya itu serpian genting, itu kreweng nek cara Jawa ini lah. Boleh, karena itu kategori dari dibuat daripada tanah. Nah, ini ada dalilnya itu. Jadi tidak kok apa namanya itu ada dalilnya. Jadi sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ilatil ardu lana masjidan wa turbatuha tahuron. Nah, kemarin saya tunjukkan itu. Nah, ini dalil kalau tanah ini untuk bisa dibuat alat toharoh. Berarti kalau kita pakaiannya atau tempatnya seperti lantai yang kena gedibal anjing, ya, gedibal anjing itu apa? Gedibal itu perkara yang tanah yang menempel pada kaki anjing. Kalau masuk rumah, nah, tanahnya itu bisa membekas di lantai. Nah, itu muladoh. Nah, ini cara mensucikannya pertama adalah dengan tanah atau debu dieset-esetake dengan bersih. Nah, kemudian dianggap 1 kali disusap dengan air yang suci 1 kali. Nah, kemudian selanjutnya gitu, dengan pakai apa namanya itu kain, direndam dalam air atau dikocor dengan air yang suci dan mensucikan, diperes, kemudian diusapke lagi, dikesut pada apa tempat yang kena gedibal tadi itu, begitu sampai 7 kali. Nah, ini kalau kita bisa tetap muka bisa praktekkan ini. Nah, tapi kalau tidak bisa tetap muka ya hanya sekedar keterangan saja, dan semoga kamu bisa menerimanya. Atau suatu ketika nanti kalau sudah masuk, yang belum paham boleh ditanyakan. Jangan malu-malu, soalnya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, tanya pada orang yang telah mengetahui. Ahla dzikri itu orang yang bisa mengetahui. Mengetahui apa? Hukum-hukum syariat, atau mengetahui apa tentang sifat-sifat Allah dan barang-barang gaib yang selainnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang tahu. Atau matematika, ada pakar matematika, di sini juga ada pakarnya, ya. IPA juga ada pakarnya, kamu tanya pada pakar IPA. Itulah selanjutnya. Ini kata atau firman Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ahli mengetahui, nah, ketika kalian tidak mengetahuinya. Nah, kemudian setelah kita paham tentang alat untuk dipakai toharoh, nah sekarang kita akan membahas toharoh yang disucikan itu apa. Jadi yang disucikan adalah hadas dan najis. Nah, kamu lihat di LKS. Nah, di sini ada pengertian hadas. Hadas di sini merupakan unsur pokok dalam persoalan toharoh. Nah, ketika kita terkena najis atau dalam keadaan berhadas, maka pada saat itulah wajib bertoharoh. Jadi toharoh itu kalau orang Islam ini dapat pahala. Jadi kok kue teko atau di sini dianjurkan cuci tangan,
Nah, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah dianjurkan ya sunnah. Jadi kalau sunnah dilakukan dapat pahala. Pakai sabunnya bagaimana Pak? Ya sunnah. Jadi ketika kamu membasuh tangan atau mencuci tangan dengan pakai sabun itu sudah dapat kesunatan 2 kali. Pahala itu. Jangan dikira tidak ada pahalanya. Kalau kamu niati apa? Tauharoh atau membersihkan kuman agar tidak terkena virus. Nah, tapi kalau kalian memang tekadnya itu kuat, insya Allah akan selamat dari virus yang sekarang telah merajalela itu. Jadi kita jangan dibuat musuh virus itu. Kita ajak damai saja. Insya Allah kalau kita ajak damai, artinya damai bagaimana? Seperti itu kita dianjurkan pakai masker, pakai masker. Dianjurkan cuci tangan dengan pakai sabun seadanya, ya dilakukan. Nah, itu namanya berdamai. Tapi hati kita jangan apa? Jangan menjadi apa namanya itu, jadi pemusuh, kan? Nah, harus diajak berdamai. Kemudian di sini hadas, ya lihat, hadas ini merupakan keadaan badan seseorang yang dianggap bernajis. Nah ini tidak seperti itu, ya. Jadi sehingga tidak dibenarkan menunaikan sholat. Ya hadas sebenarnya berupa benda, bukan tidak, ya. Coba saja ya. Kalau tidak berupa benda tapi tidak nampak. Contoh begini ya, kalau ketika kita ini keluar kentut itu ainun ya. Nah, ainun itu seperti itu, nikotin itu. Kalau orang merokok mengeluarkan asap, kemudian diletakkan di kapuk, nah, ada bekasnya kuning-kuning itu. Ya seperti itu. Tapi ini ya namanya keluar daripada badan kita ya enggak kuning, ini diproses bagaimana warnanya. Nah itu. Jadi kalau turut dalam kitab, nah sekarang kalau kitab aja lah ya, karena kita ini orang Islam itu kan yang dipakai dasar itu kan Quran, hadis, ijma, qiyas itu dikarang oleh para ulama. Jadi Quran, hadis itu pabrik, ya. Jadi kalau seperti ini kita ini namanya itu kita akan menjadi uh, pengguna ini ya tidak beli di pabrik. Nah, kita membelinya ya di toko lah, tokonya itu mana kitab lah, ini kitab sebagai toko. Nah, bukan penjual enggak, tapi sebagai contoh ini. Jadi di situ ada bermacam-macam barang yang diperlukan oleh kehidupan kita. Begitu juga dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas, ini suatu pabrik. Ya kita ini pengguna. Pengguna tidak bisa langsung ambil di pabrik itu. Tidak bisa. Yang bisa adalah sales. Nah, kemudian apa namanya itu, kalau di sini ya namanya apa namanya itu, toko besar itu apa namanya ya, seperti itulah. Jadi seperti orang beli mobil dari pabrik diletakkan di agen, nah, gitu. Agen atau distributor, nah, begitu. Nah, kalau dalam kitab gini, yang namanya hadas itu perkara yang menempel. Jadi ketika kotoran, baik itu najis, kencing maupun kalau bahasa Jawanya ya kletong, nah, atau apa itu yang keluar dari dalam jalan belakang yang kotor itu rausun kalau bahasa Arabnya. Nah, kitab ya di mana nih apa namanya itu, ya pasar lah, rausun itu kletong lah itu. Nah ini ketika keluar itu mesti ada yang
tersisa atau yang menempel pada jalan. Nah, seperti kalau air mengalir itu mesti ada yang tersisa, mesti ono sing nemplek nang gone kalen atau nang gone apa namanya itu pipa atau di apa itu pralon. Nah, gitulah. Nah, ini karena itu di belakang ya ndak bisa kita lihat. Nah, kalau yang di depan ini pun itu juga. Ketika kencing keluar ini ya mesti ada yang menempel pada saluran kencing. Nah, ini bisanya hilang itu ya hadas tersebut pertama dengan istinja, kedua kalinya dengan wudhu atau mandi atau tayamum ketika tidak ada air, atau ada air tapi ada suatu hal yang mengharuskan untuk tayamum seperti ketika sakit mendapatkan nasihat dari dokter bahwa ketika sakitnya ini terkena air, jadi kalau kena air sakitnya tambah parah. Nah, ini harus ikut kata dokter itu. Kita tak boleh pakai air tayamum. Atau ada air tapi untuk keperluan apa? Manusia dan hewan yang dihormati. Nah, ini juga kita harus tayamum ketika mau melaksanakan sholat dan lainnya sholat. Apa saja orang yang baru lepas daripada haid atau nifas, kemudian ingin berkumpul sama suaminya, lah ini ya tayamum dengan niat istibahati zauji, ya begitu, karena bukan istibahati sholat. Nah, itu tayamum istibahati zauji. Nah, niat yang tayamum soal aweh dan alap menang, diperbolehkan kumpul sama suami. Oh no. Nah, kecuali kalau nanti sudah selesai berkumpul mau sholat, niatnya beda lagi. Bedanya bagaimana? Ya nama itu tayamum istibahati sholat. Nah, seperti itu. Nah, ini ketika apa? Kita terkena hadas. Jadi diingat hadas adalah perkara yang menempel. Kira apa ya tulis sih? Hadas. Nah, adalah perkara yang menempel. Anak-anak kalau suaranya enggak bisa jelas kamu boleh kirim apa namanya komen pada operator. Nah, kirim. Nanti kalau jangan seperti kemarin itu waktu fikih yang dulu, nah, kelas 8 lah. Nah, kelas 8 kemarin itu hari hari Rabu, ya, Rabu lapas, itu suaranya tidak bisa keluar. Hanya saya mengap-mengap saja itu di dalam gambar kamu itu. Nah, ini kalau tidak bisa keluar suaranya, kamu ngomong sama Bapak Operator. Hadas adalah perkara yang menempel pada badan. Nah, pada badan yang mencegah sahnya mencegah sahnya sholat atau lainnya yang perlu bersuci atau yang perlu dengan suci atau lainnya yang perlu dengan bersuci.
Nah, ini tambahan ini atau lainnya yang dengan bersuci. Jadi bukan mencegah, hanya mencegah sahnya sholat, tapi mencegah sahnya ibadah yang perlu bersuci atau yang perlu dengan bersuci, perlu atau yang butuh. Cara Jawa ini istilahnya butuh, yang butuh. Nah, dengan bersuci. Contoh toab baca Quran. Nah, itu. Contoh lagi apa? Nah, ibu-ibu yang atau mbak-mbak yang selesai atau suci dari haid atau nifas atau wiladah, kemudian dia ingin apa namanya itu beribadah. Ibadahnya apa? Nah, seperti mau berkumpul sama suaminya, itu ibadah itu. Disangkanya tidak ibadah. Ibadah. Nah, jadi hadas adalah perkara yang menempel pada badan yang mencegah sahnya sholat. Nah, hadas ini, nah ini berdasarkan layak balullahu sholata ahadin, sholata ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddo'a. Nah, ini dalilnya. Jadi artinya Allah tidak akan menerima sholat seorang dari kamu jika berhadas sehingga lebih dahulu ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini ibadah yang utama kan sholat. Lain-lainnya itu kan kadang-kadang aja. Seperti baca Quran ini ya 5 waktu. Baca terus suatu saat baca terus ya enggak. Hanya nanti kalau pas sholat maghrib, pas sholat subuh masih ada wudhu, nah disambung dengan membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Nah itu baru kita apa dianjurkan bersuci dari hadas. Nah kalau seandainya ini hadasnya hadas kecil, ingin baca Quran tanpa membawa mushaf, contoh seperti kalau kita baca rangkuman tahlil, nah, atau di sekolah kita berdoa baca apa? Ayat terakhir daripada surah Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu dan al-ayah, itu tidak pakai apa? Tidak pakai wudhu atau tidak bersuci dulu dari hadas, tidak masalah karena itu hadasnya hadas kecil. Jadi tidak ada larangan ketika hadas kecil untuk membaca Al-Quran. Yang dilarang hanya sholat tawaf dan memegang atau membawa mushaf. Beda kalau hadas besar, nanti ada larangannya. Ya. Jadi hadas kecil ini, ya, hadas kecil artinya hadas itu bisa suci dengan pakai berwudu atau tayamum. Ini hadas kecil. Nah, kemudian ketika hadas kecil ini hanya dilarang untuk mengerjakan 3 macam perkara. Nah, di sini ini tidak ada, ya, tidak ada keterangan larangan ketika hadas kecil. Ada. Nanti setelah ini wudhu nanti. Nah, wudhu. Asal wudhu ada, sunnah wudhu, rukun wudhu, tata cara wudhu. Nah ini syarat sahnya wudhu, syarat wajibnya wudhu. Nah ini tidak ada larangan-larangan ketika apa? Kita mempunyai hadas kecil. Nah ini dalam pelajaran usul fikih ada nanti. Dan tapi tak ada jeleknya kalian tulis. Jadi supaya nanti kalau mau
belajar fikih itu tidak semua kitab dibuka. Jadi kalian cukup membuka pendamping, LKS, atau tulisan-tulisan yang kamu tulis ketika saya terangkan. Jadi hadas larangan ketika berhadas kecil. Larangan ketika berhadas kecil. Nah, hadas kecil. Nah, ya. Nah, ini hadas kecil itu apa saja? Dalam LKS kamu ada ini. Ya, ada. Nah, cuman yang B ini, ya, hilang akal. Nah, hilang akal. Hilang akal ini yang jelas itu, ya, kalau di sini sebab mabuk, pingsan, atau sebab lainnya seperti tidur. Nah, ini kalau dalam kitab itu hilang akal, bimarodin au sakarin. Nah, sebab sakit atau karena mabuk. Nah, ini sakit atau mabuk. Nah, kalau tidur, Pak, orang tidur itu tidak mesti membatalkan wudhu. Loh, kok begitu? Iya. Jadi kalau orang yang tidur dengan duduk dan duduknya itu dia punya pantat nempel pada tempat duduk atau silo nih kalau Jawa ini lah. Lah silo gak lenden, ya ora sendeku, ora jegang, silo. Itu artinya mumakinin makadahu. Layak tulul wudhu an-naumu al-mumakin makadahu la yabtulul wudu'a. Nah, jadi ketika hadas kecil ya 3 macam dilarang. 1. Jadi larangan ketika berhadas kecil ada 3. 1. Sholat. 2. Tawaf. Di negara Arab sana di Mekah. Kemudian 3. Memegang. Masfu wa yahmilu kalau bahasa Arabnya. Memegang saat serta membawa mushaf. Mushaf. Loh, kenapa di Al-Quran? Sebab mushaf ini adalah lampiran-lampiran yang bertuliskan Al-Quran atau lauh papan. Nah, makanya ketika ada ibu guru yang haid, nah, dia mengajar Quran hadis atau fikih. Nah, ini tidak boleh berucap Bismillahirrahmanirrahim, haram ini. Nah, jadi ibu guru yang ada haid, haid ini menjadi guru Quran hadis. Nah, ini ada Al-Qur'annya, bahwa surat Zalzalah nak dibaca. Yang muridnya terbata-bata baca, dipandu. Nah, dengan tidak apa sengaja. Nah, ini tidak boleh, dosa besar. Jadi pahala belum dapat, malah dosa besar. Nah, kok gitu Pak? Sebab sebenarnya orang mengajar dan yang diajar itu sama pahalanya. Jangan dikira ya Pak Ustadznya itu pahalanya gedem, baru muridnya itu kecil. Itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan. Rasulullah yang menjelaskan itu. Makanya kita beriman ini untung, ya. Orang tuanya yang menyuruh kita belajar ini dikirim ke Rasul Suban sama pahalanya dengan anaknya, dengan ustadznya atau ustazahnya.
Tidak berbeda. Atau mbahnya atau tetangganya yang beri sangu. Alhamdulillah kowe kok sekolah suban le. Berarti tur hukum-hukum agama sing bener, tekad yang betul. Lagi tak sangoni kowe. Sama pahalanya. Ingat-ingat ini. Ya. Wah, Pak Samsul kok keras. Bukan keras, tapi ini saya menunjukkan. Somben oleh maksar dituntut karo pangeran. Dino nalikane mulang ra dono karo muretem nek. Ganjaran karo ganjare sing mbok ulang ku padha. Ganjare wong tuane ya padha. Ganjarane mbahe tanggane sing nyawani ya padha. Ah, itu. Jadi nggak usah susah-susah, priye-priye. Nek wong mulang ganjarane gede, nek sing sekolah cilik gak enek padha. Nah ya, ini. Sekarang kalau hadas besar. Nah, jadi hadas kecil. Jadi larangan-larangan ketika hadas kecil. Kenapa ditunjukkan larangan? Sebab di sini ini macamnya hadas kecil yang ditunjukkan dalam LKS. Tapi yang nomor 2 ini adalah hilangnya akal sebab sakit atau mabuk. Nah, sekarang kalau tidur Pak, tidur ini kan ada tidur itu yang tidak membatalkan sholat. Maka di sini bisa dikategorikan orang tidur itu mabuk. Mabuk apa? Mabuk karena dia kecapean. Kecapean, mabuk. Sehingga dia tidurnya pulas. Mbok omahe kobong ora ngerti. Ana tsunami ora ngerti, wis kentir lagi ngerti. Jadi sebab mabuk atau sakit. Loh, sakit ini bagaimana Pak? Sakit apa itu? Sakit panas yang sangat. Humma. Corona. Humma corona. Lura corona Pak ini ya betul. Corona. Humma corona. Ini adalah sakit panas yang sangat. Jadi corona ini panas yang sangat ini. Orang sangat panas enggak? Panasnya sangat. Makanya dikatakan virus. Seperti lagi apa sakit itu? Ya tadi itu corona. Asyaddu corona. Sangat panas. Atau humma. Asyaddu humma. Nah, ini sakit. Keduanya adalah gila. Oh, gila itu sakit. Rumah sakit gila. Oh, gitu. Jadi karena mabuk atau karena sakit. Contoh sakit adalah sangat panas yang sangat dan sakit gila. Ditulis. Nah, jadi contoh hadas kecil adalah satu. Keluarnya sesuatu dari jalan depan belakang. Nah, misalnya di sini tulis kentut, buang air, atau birak. Nah, birak. Nah, ini adalah hadas kecil. Kemudian, kedua kalinya ini kalau dalam LKS kamu karena hilang akalnya. Disebabkan mabuk, pingsan, atau sebab lainnya seperti tidur. Nah, tidur ya bagaimana Pak? Yaitu tidur yang bukan tempat dia pantatnya tidak diletakkan pada tempat duduk, berarti berbaring atau lenden. Jadi kalau dia tidur dengan pantat diletakkan pada tempat duduk, yang bahasa Arabnya an-naumu mumakinin mak'adahu. Nah, ini yang membatalkan wudhu. Jadi an-naumu turu al-mumakinu kang netepaken kula sapa naim mak'adahu enggon pelungguhane naim. Jadi orang yang duduk pada atau menempatkan pantatnya pada tempat duduk. Nah, ini mungkinin mak'adahu. Ya, ini tidur
yang tidak membatalkan wudhu. Soalnya apa? Ketika dia kentut masih gini, obah lah, itu baru. Kalau obah dan dia bangun, nah ini baru batal. Soalnya apa ini mah ngentut. Jadi batal orang kalau turu tapi ngentut. Nah, paham? Nah, ngentut. Nah, jadi tidur yang membatalkan wudhu ini adalah tidur yang dia tidak menempatkan pantatnya atau bokongnya pada tempat duduk. Saya tulis ya, ini hadas kamu tulis. Sekarang tidur yang tidak membatalkan sholat. Nah, tidur yang tidak membatalkan sholat. Ini larangan ketika hadas kecil, sholat, tawaf, memegang serta bawa mushaf. Jadi mushaf ini adalah lampiran-lampiran yang tertuliskan Al-Quran, termasuk kategori lauh atau papan. Maka saya katakan tadi, kalau seandainya ada ibu guru yang sedang haid, nah ketika itu dia membaca Al-Quran memandu muridnya, atau dia menulis Al-Quran di papan tulis, nah kemudian dia punya jari ini ada yang nempel pada papannya tulis. Nah, tangannya ini baik jari atau tapak tangannya ini nempel pada papan tulis. Nah, ini juga tidak boleh. Diingat ini. Nah, jadi begitu juga orang yang haid, anak yang haid, seandainya ada ulangan pelajaran Quran hadis. Kalau hadis tidak apa-apa, Qurannya ini yang tidak boleh. Nah, Qurannya yang tidak boleh. Jadi hukumnya kalau ini dia punya tangan atau epek-epeknya itu atau jari-jarinya itu bersentuhan dengan kertas yang telah ditulis tersebut, nah tidak dibenarkan atau hukumnya adalah haram. Haram, bukan haram, haram. Berdosa. Artinya jika dikerjakan ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan diancam siksa. Diancam, bukan dapat gak, tapi diancam. Ingat ya. Jadi mushaf ini yang namanya mushaf, mushaf adalah lampiran-lampiran yang ada, lampiran-lampiran yang ada tulisan Al-Quran, tulisan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, termasuk juga lauh atau papan, termasuk papan tulis atau tongkat, tongkat. Bawahnya orang tua dikai kalau tongkatnya orang raja Quran di pas apa batal ora di wudhu, lah ini tidak boleh itu. Ditinggalkan saja tongkat yang ada tulis Quran. Ngapek tongkat kalau ini dadah ngono. Pucuk pring apa-apa ngono. Tongkat. Lah kalau kalian tanya di mana Pak keterangannya itu, LKS ada kok. Oh, di kitab. Ya di kitab. Nah, ke rumah saya saya tunjukkan kitabnya. Banyak itu. Ada Safitatun Najah. Ada Bughyatul Murtasyidin. Ada Bajuri. Nah, ada lagi yang besar itu Fathul Wahab, Fathul Mu'in, dan lain sebagainya. Kalau kamu tanya.
Nah ya, ini mushaf. Ya, jadi lainnya ini, jadi yang lainnya B ini semua sudah benar nih. Menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, termasuk lingkarannya. Nah, dubur, nah, lingkaran dubur. Nah, halqatu duburi. Nah, ini kalau kamu berak nanti bisa lihat tuh di mana halqatu dubur itu. Nah, dengan pakai kaca, cermin diletakkan di bawah nanti kamu nampak. Nah, itu kalau dipegang, nah, batal wudu. Jadi tidak beda anak besar anak kecil atau bayi. Pamane kalau di sini pamane ono bapak-bapak atau ibu-ibu punya wudu kemudian anaknya apalagi anak perempuan apa kencing, dia megang maluannya dengan tapak tangan sudah batal. Bapake padha ae. Ane dikon ngewohi, wawi apa anak diwawii. Bapaknya punya wudu, pegang kemaluannya anak, walaupun itu masih anak-anak, bayi, hukumnya adalah batal. Ya, tidak ada bedanya itu bayi dengan apa? Dengan orang tua ini kalau masalah yang ada kaitannya dengan apa ini? Dengan kemaluan atau dengan ya kemaluan lah. Tapi kalau kulit beda. Kulit cah bayi urung balik disenggol dimek-mek ora apa-apa. Senajana iki mang umur kurang dari 2 tahun apa dia belum balik, ya umur 7 tahun wis ketok ayu, dipegang-pegang, dilus-elus ya ada apa-apa. Itu belum batali nek cara anune. Cara Jawane ngono. Tapi nah masalah kemaluan ini tetap batal. Nah, jadi bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang sudah balik. Loh ini loh. Jadi kalau belum balik tidak apa-apa. Dan bukan mahrim. Tanpa ada batas. Lah kalau pegang rambutnya bagaimana Pak? Yang sudah dewasa ini. Apa saja ingin pegang pacarnya punya wudhu. Dipegang saja rambutnya. Dilus-lus, didemek-demek. Wudhunya tidak batal. Tidak, wudhunya tidak batal. Batalnya ini pahala wudhu. Nah, jadi pahala wudhunya tidak ada ini. Soalnya apa? Hilang karena dia melihat lawan jenis dengan apa? Dengan nafsu. Nafsu itu syahwat. Nah ya, ingat-ingat. Nah, jadi di sini ini yang termasuk kategori hadas kecil keluarnya suatu dari kubur atau dubur. Nah, ini pun kurang kecuali air sperma. Lupa saya. Jadi kurang itu. Keluarnya suatu dari kubur dan dubur. Misalnya kentut dan buang air. Nah, contohnya benar. Jadi ini ada kecualian nomor 1 ini. Jadi perkara yang keluar dari kubur dan dubur itu membatalkan wudhu selain air sperma atau mani. Nah, ini selain mani. Jadi mani keluar wajib mandi Pak. Lah iya tapi wudhunya batal. Tapi ini kadas gede mula wajib mandi. Jadi kalau mandi itu hadas besar bisa menghilangkan hadas kecil. Makanya kalau mandi besar itu atau mandi setelah keluar air sperma atau keluar mani atau habis jima atau setelah haid, setelah wiladah apa saja atau setelah nifas disunahkan berwudu sebelum mandi. Sunnah wudhunya bukan wajib. Wajibnya itu nanti kalau dia pas mandi tengah mandi kok kentut, nah itu wajib dia apa wudhu karena untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi pertama ini yaitu perkara yang keluar dari jalan depan atau belakang kecuali air mani. Nah, tambah itu kecuali air mani. Nah, keduanya adalah
hilang akal sebab mabuk. Kalau mabuk itu bahasanya apa? Sukaro, sakarun. Kalau bahasa Qur'annya sukaro. Nah, sukaro. Nah, kemudian sebab sakit. Nah, jadi ya mabuk ini sebab apa? Tadi itu karena terlalu capek, ngantuk, mabuk ini. Akalnya sudah tidak begitu fit atau tidak berfungsi. Kesel itu. Kemudian dia apa? Karena minum minuman keras atau karena obat pas ngompres, nah, ada ini apa namanya itu virus, nah, daripada obat itu masuk ke hidung, mulai naik ngompres dianjurkan pakai masker. Jadi bukan sekarang saja dianjurkan pakai masker kalau ngompres hama, nyemprot hama, ini dianjurkan pakai masker supaya tidak mabuk. Kemudian kedua kalinya adalah hilang akal sebab apa namanya itu sakit atau sakit. Jadi hilang akal karena sakit. Sakitnya apa? Sakit panas yang sangat atau sakit gila. Udah ya. Ini. Jadi orang yang tidur ini tadi ya nomor 2 disebabkan hilang akal sebab tidur ini, tidurnya orang yang apa? Selain yang tidak menempatkan pantat pada tempat duduk, lah itu batal. Jadi wiri mumakinin makadahu. Wong sing turune ora nemplekke bokonge nang di tempat duduk, lah ini tidurnya bisa membatalkan wudu. Ngono. Mulane nek pas subuh ya, pas subuh kae Pak Imam limoro nang musola atau masjid sudah awal wis sembahyang sunat macem-macem, terus liges silo sedepek ngantuk teklak tekluk bareng ana adzan subuh ngadeg usolli sunatan qobliyata subuhi, bareng lebar ana iqomah Allahu akbar la ilaha illallah. Nah, dia niat usolli fardhos subuhi tidak berwudu dulu. Soalnya apa turune mau dikne silo artine mumakkinin makadahu. Al julusul mumakkinin makadahu. Jadi duduk dengan menempatkan pantatnya atau bokonge gimana di tempat duduk di ikuisane terkejut atau tangi iku nek wis ana ngentut dut awake obah terus melek. Lah iki dekne iku Bang batale ora krana turu tapi krana kaget ana entut. Jadi bokonge iki mang ape ngetokno kok. Angin yang dikeluarkan oleh kentut tidak mampu jadi jubul itu. Berubah, geser. Saya buktikan nanti. Baik perempuan maupun laki-laki. Silo. Nah, ketiga kalinya menyentuh kubur atau dubur dengan telapak tangan. Termasuk apa? Terbatas apa membatas? Orang nganggo apa? Orang nganggo sarung tangan mamane. Plastik. Nek sarung tangan gombal iki ya aja kresep ngono. Nah, plastik. Dia apa? Tidak menyentuh plastiknya sing nyentuh atau gombale. Tapi kalau gombal itu kurang efektif. Nah. Kemudian termasuk juga lingkaran jalan belakang. Lingkarannya itu dipegang, kena pucuknya driji. Nah, kena. Udah ya. Tapi kalau pucuknya itu tidak menempel, jadi pelanggaran EPP biasa iso batal. Jadi kita punya telapak tangan ini digandetkan gini loh. Jadi gandet kayak gini mau terus yang nemplek iku ndi ya sing kandel iku lah. Berarti nek pucuke driji pas saling kuku ya ora apa-apa.
Nah, pucuk siji nek sanding apa? Sanding jerone batinil asobek ya apa-apa. Gitu. Ya, ini agak rumit ini memang. Kemudian yang terakhir kalinya bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim, bukan mahram lah, tanpa ada batas yang menghalangi di antara kulit keduanya. Kulit, jadi kalau rambut tidak apa-apa. Ingat ini, kulit. Jadi kalau pegang rambutnya orang yang bukan mahram, wis remaja, umur 15 tahun, 17 tahun, jadi osok-osok rambutnya, nah ini tidak batal kalau dia punya wudhu. Tapi balanya wudhu hilang, soalnya ini mau ngosok-ngosok, kalau dobek-dobek rambutnya wong wedok ya mesti kepengin loh. Nah, jadi wudhunya tidak batal, tapi pahalanya wudhu hilang. Nah, sekarang hadas besar. Hadas besar ini adalah hadas yang hilangnya itu atau rofunya itu dengan mandi atau tayamum. Kenapa Pak tayamum mesti diikutsertakan? Ya karena tayamum ini adalah ibadah alternatif. Ya alternatif bagaimana? Kecemasan. Jadi ra ono banyu ndekne yo saiki ape sembayang yo nganggo tayamum, nganggo debu. Lah iki mau ora ono banyu, khete wis pampet pengen kumpul karo bojone, yo tayamum. Bar kumpul karo bojone ape salat, yo tayamum. Jadi ini hanya berbeda. Nanti bab tayamum saya terangkan yang detail insyaallah. Ini hanya memberi garis besar saja. Kalau pertanyaan kenapa tayamum mesti diikutkan. Jadi karena tayamum itu ibadah alternatif, ketika tidak ada air, kita mau laksanakan sholat, atau kita dilarang untuk pakai air, kalau kita akan sholat, atau akan diambil halal oleh suami, dan tidak ada air, ini adalah tayamum. Niatnya berbeda. Kalau mau sholat, istighfar di sholat, kalau mau kumpul suaminya, ya listihlali zauji, kalau diambil halal bojo lanang. Seperti itu. Ini harus dipelajari, kalau tidak dosa. Nah, jadi hadas besar ini adalah hadas yang rofunya atau bisanya hilang hadas tersebut dengan pakai mandi atau tayamum. Nah, sekarang yang termasuk kategori hadas besar, di sini diterangkan ada 4. Sebenarnya ada 5. Ya, ada 5. Nah, jadi meninggal ini juga termasuk. Nah, kalau meninggal dimasukkan ya 6 berarti. Jadi yang 3 itu khusus perempuan, yang 3 ini adalah perempuan ya ya, laki-laki ya ya. Jadi umum. Wong lanang yo nglakoni, wong wedok yo nglakoni. Tapi kalau yang 3 ini rupanya haid, nifas dan wiladah, ini yang mandi hanya perempuan. Yang mengerjakan atau yang kena nifas, kena haid, kena apa wiladah ini hanya perempuan. Lah nek sing telu iki mangko wong lanang ya iya, wong wedok iya apa, Pak? Nah, perhatikan. Jadi kalau dalam LKS kamu ini pertama adalah keluar mani baik karena mimpi maupun hal yang lain. Nah, ini juga betul. Tapi yang jelas ini adalah jima. Karena kalau nanti jima tidak keluar mani ya tidak wajib mandi kalau gitu. Jadi jima itu apa? Kumpul antara suami istri. Jadi si lanang mau orang mani ini orang metu. Nah, tidak keluar mani. Duduk ngono Pak, lah bakat kuatnya nih. Oh, kalau yang perempuan ini keluar, sudah keluar berulang kali, laki-lakinya tidak keluar-keluar. Nah, mulai dari TV nanti ulah ono obat kuat itu sing kuat sing lanang ben sing wedok. Dia mengonsumsi sabu-sabu, heroin, nah, seperti itu, narkotik,
Nah, seperti itu ben apa kuat. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang termasuk hadas besar atau macam-macamnya hadas besar. Macam-macamnya hadas besar ada 6. Tak tulis namanya lah apa lah. Ingat, nek kene nang SKF papat. Nah, keluar mani. Nah, sini baik karena mimpi atau maupun lainnya. Kalau lainnya itu apa enggak keluar mani lah, ora wajib adus. Padahal jima itu wajib adus. Nah, dalam hadisnya itu ada. Nah, ya. Nah, sini. Pertama adalah janam. 1 keluar mani. Nah, 2 jima. Jima itu apa? Jima itu kumulnya laki-laki. Kalau junub, jima atau junub. Nah, junub. Nah, malah ditulis Arab. Jima atau junub ini bahasa Arab. Jima itu kumpul, junub juga kumpul. Podo ae. Tapi kadang-kadang junub itu dia keluar sperma, kadang-kadang tidak. Loh. Jima atau junub. Ya. Ketiga kalinya meninggal dunia. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, sekarang yang keempat. Nah, keluar mani, jima atau junub, meninggal dunia. Kemudian yang keempat kalinya adalah haid. Haid. Kelima kalinya nifas. Nanti ada babnya sendiri. Nah, 6 kalinya wiladah. Wiladah itu apa? Wiladah ini melahirkan. Jadi baru lahir no. Ini kadang-kadang nifas itu belum keluar. Nah, belum keluar kecuali kalau nifasnya itu hanya kecerutan mana cerut tok. Nah, jadi ada nifas ini darah keluar ngiring-ngiringi setelah apa berurutan setelah melahirkan. Dan ini lahir wiladah melahirkan wiladah itu. Melahirkan. Ada. Nah, ya, kalau dalam LKS kamu cuma 4 ini meninggal dunia nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan melalui parut setelah melahirkan atau keguguran. Nah, darah nifas yang keluar hanya sebentar, paling lama 60 hari dan biasanya 40 hari. Jadi di sini wiladah enggak ditulis ini. Enggak termasuk. Padahal baru lahir no itu ini durung mesti nifasnya keluar itu. Jadi nifas ini keluarnya itu tidak apa namanya itu tidak hanya sekali, berkali-kali sampai 60 atau 40 hari atau sak kecerotan. Dan majatan, jadi sak kecerotan itu majatan bahasa Arab, majatan. Aqallu nifas majatan. Wa ghalibuhu arba'ina yauman wa aktsaruhu sitina yauman. Nah, begitu dalam kitabnya itu. Jadi nifas ini paling sedikit adalah sak kecerutan. Di sini tidak ada. Nifas paling sedikit sak kecerutan. Sak kecerutan.
kecrotan. Kemudian pada umumnya 40 hari. Paling banyak, ini bahasanya aksaruhu, paling banyak waktu nifas 40 hari. Nah, 60 hari, 40 hari. 60 hari. Saya ini. Jadi nifas ini paling sedikit sak kecrotan. Kalau contoh dalam kitab itu Dewi Fatimah. Nah, tapi kalau dalam seperti di Tawung ini ya banyak. Ini biasanya petani. Ya, bukan pedagang dan juga bukan istri rumah tangga. Murni petani. Jadi perempuan jadi petani. Lah nek ngono, Pak. Sebab ketika musim, nah baik musim nanam maupun musim mau nanam, ini selalu turun sawah. Mulai pamane kok arep nyebar pari kanggo disawur piye ya kaya niku lho, ditajoni, diratakno, lha wineh wis ditandur. Nah, dia buat pinian. Atau dia ini yang ngecrik-ngecrik ketika hamil itu, ngecrik-ngecrik tanah, atau ketika hamil dia membersihkan apa? Rumput, nah larangan nang sawah, dikelompokno diobong. Nah, ini petani. Ini yang saya ketahui ini, ya saya sendiri ini ada Pak Dudukunnya ini, bukan apa, bukan bidan. Oh, bidan ini kan muda dia, malu-malu kalau ditanya itu. Nah, jadi tanya sama Bu Dukun itu karena mosok kok ndak ada dari sekian umat Islam itu kok hanya contohnya kok Fatimah saja itu dalam kitab. Nah, sekarang saya tanya, Mbah, kira-kira mau tawungi ono ora, Mbah? Sing nalikane niki mang nifas mek sak kecerutan terus suci. Ya kele. Kathah si A si B lho ngoten niku, Mbah. Niki lak petani ya. Jajal delok kok. Nek wayahe turun sawah, nah, apa musim mau nanam padi, gresiki sawah, ilungono sawah. Nah, ini tawung juga banyak. Nah, ya, saya tidak sebutkan satu-satu, nanti kamu tanya nanti sama lu nanti. Saya kadang-kadang anak sekarang itu dia itu ingin tahu saja itu betul apa tidak Pak gurunya itu. Nah, ini hadas besar. Ingat, jadi hadas besar ini jumlahnya ada 6, yang 3 adalah dilaksanakan atau dikerjakan oleh laki-laki dan juga perempuan. Tapi yang 3 ini khusus perempuan. Yang khusus perempuan adalah ketika dia terkena hadas berupa haid, nifas, dan wiladah. Nah, sekarang orang meninggal dunia kan bukan hadas, Pak. Nah, iya bukan hadas, tapi dia kan ketika sakit itu ya mesti mengeluarkan hadas, bermacam-macam. Masa harus dicek, nek wedok iki mangko ini ketono ket apa ora, nek laki-laki dia pernah apa keluar mani apa ora gitu. Ya pada umumnya ini ya seperti itu. Dan dia ini apa? Harus dimandikan, berarti wajib harus. Nek ora dosa sing urip. Namanya wajibnya wajib kifayah, memandikannya kalau sudah dikerjakan oleh seorang, yang lainnya sudah tidak kewajiban, membantunya hanya sunnah, kan begitu. Nah, diingat ini, ya, kamu perhatikan. Ini hadas. Hadas. Kemudian selanjutnya adalah najis. Najis. Nah, ini operatornya di mana? Nah,
najis sekarang. Kalau di sini najis miturut bahasa adalah sesuatu yang kotor. Oh, kalau kotor ya pasti najis. Coba peceren nih. Lagi kayak ngalep kantor itu. Ada itu kotor itu. Banyu do nyiprat, bledu pirang-pirang itu. Takungan banyu. Najis. Ya tidak, udah ada. Orang kencing ya tidak ada. Tai ayam ya tidak ada. Udah ada ayam masuk di lokasi madrasah. Lah, ini kurang pas. Jadi, bukan setiap kotor itu najis, bukan. Kotor. Kotor apa? Ini ada sesuatu yang kotor. Berarti kayak juga nih nek ora disalarani pirang-pirang ya kotor sini. Nah, yang benar bagaimana? Najis miturut bahasa adalah perkara yang menjijikkan. Oh, jadi jijik wong roh iku atau telek. Nah, ya ingus, umbel, cuk-cuk wong metu blok-blok, leplok. Jijik. Lah itu najis miturut bahasa. Nah, makanya kalau buang ingus itu tidak boleh sembarangan. Oh, ini menjijikkan nih. Nah, miturut bahasanya apa? Dia adalah perkara yang kotor, suatu yang kotor. Jadi najis ini miturut bahasa adalah perkara yang menjijikkan. Nah, adapun miturut istilah di sini suatu yang dipandang kotor atau menjijikkan. Nah, betul ini. Ya tidak dipandang kotor tapi sesuatu yang menjijikkan. Kotornya itu di step itu. Yaitu suatu yang dipandang menjijikkan. Yang mencegah sahnya sholat. Oh, ini tidak ada. Yang harus disucikan. Oh, dah ya. Ini mushaf ya, kamu tulis. Jadi tulisan ini kamu turun. Kalau tidak besok udah masuk tatap muka saya cek kamu punya catatan apa tidak. Atau nanti saya kasih soal. Nah, saya cek nanti kalau udah masuk. Oh, saya tidak bisa mengakses seperti ibu bapak-bapak yang muda-muda ini. Nah, saya sudah kelewat. Tidak usaha. Soalnya apa ya ada suatu hal lah. Tidak, itu rahasia. Ya, sekarang tulis. Najis. Najis miturut bahasa. Ya, najis miturut bahasa adalah perkara yang menjijikkan. Kalau bahasa Arabnya mayustahzaru. Tapi sini tidak usah tulis Arabnya lah. Ya, ini membuat susah kamu kalau kamu tidak bisa tulis Arab, kasihan nanti. Najis. Nah, menurut bahasa adalah perkara yang menjijikkan. Menjijikkan. Nah, sekarang selanjutnya menurut bahasa, ini bahasa itu bahasa. Perkara yang menjijikkan. Najis itu istilah atau syarak. Di sini menurut istilah atau syarak, syarak adalah perkara yang menjijikkan
yang mencegah sahnya sholat. Sahnya sholat. Sholat atau lainnya, mana-mana ibadah yang butuh suci, bersuci, atau lainnya, yaitu mana-mana perkara apa saja atau ibadah apa saja yang butuh suci, atau lainnya, yaitu ibadah apa saja yang butuh suci. Butuh suci dari hadas. Ya, ini atau ini gini. Mencegah saatnya sholat yang tidak ada kemurahan baginya. Ini yang tidak ada kemurahan baginya. Tidak ada kemurahan baginya. Artinya tidak ada kemurahan baginya ini adalah artinya baik sedikit artinya baik sedikit atau banyak hukumnya sama. Hukumnya sama. Baik banyak atau sedikit hukumnya adalah sama. Pak Yasin. Dan anak mungkin sampai sini dulu ya. Karena ini ada Pak Yuli itu mungkin mengisi di dalam kelas kamu ini ya. Cukup sekian, insya Allah lain waktu kita sambung dan ini kamu tulis. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.